Masih bersama saya Sarah Mariati di Cafe Proyek. Apa itu Cafe Proyek? Cafe tempatnya kita ngobrolin dan dapetin proyek-proyek. Nah, keren banget kan? Dan saat ini saya masih bersama Pak Tito Loho. Apa kabar Pak Tito? Luar biasa, selalu dapat proyek. Nah, ini yang penting ya Pak, cuan ya Pak ya? Iya. Cuan. Jadi karena di Cafe Proyek kita santai ya, mau ngomongin proyek. Nah, saat ini Pak Tito, karena santai, tapi saya juga pengen santainya berisi Pak. Isinya apa? Yang saya dengar kayaknya Pak Tito nih sekarang lagi ngurusin clustering proyek. Aduh, kayak apa tuh clustering untuk dapetin proyek? Gimana Pak? Ceritain dong. Jadi gini Bu Sarah, kita ini secara nature kerjaan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu bertemu dengan yang kita sebut orang-orang penting terkait proyek. Bisa pejabat, ya, bisa pemilik proyek, nasional, multinasional, dan di daerah. Ketemu nih Bapak langsung nih? Langsung. Orang-orang pelaku-pelaku proyek, kontraktor, supplier, manufacturer, macam-macam lah. Nah itu juga saya ketemu Pak. Ketemu itu. Kadang-kadang kumpul-kumpul kartu nama. Berapa meter gitu ya, kartu nama sampai terus berkoper-koper ya. Pertanyaannya kan itu mesti dikelompokin Bu Sarah. Ketika kita sudah kelompokin, bagus. Mau diapain? Ya. Nah, kita mesti share dong kepada para pelaku usaha biar mereka juga booming dapat proyek. Apalagi sebagian dari mereka kan member-member, sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita, ya kita bantulah ya. Nah, tapi cara bantunya gimana? Ini menjadi kendala. Makanya akhirnya kita clustering atau kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan. Masalahnya Bu Sarah, di kelompokan para pelaku-pelaku ini juga kan kadang-kadang orang bingung. Dikelompokin, dikumpulin apa isunya? Artinya yang kita clustering itu bukan hanya sekedar orangnya, bukan sekedar yang kita sebut sebagai key person, orang-orang kunci tadi, tapi kita juga mesti mengclustering yang kita sebut sebagai isunya. Gimana tuh maksudnya? Nah, misalnya gini, apa sih isunya? Construction. Isunya apa? Construction, building construction. Nah, ini terkait dengan bangunan, ya. Kalau bangunan, ya. Ada lagi misalnya infrastructure construction, jadi clustering infrastructure construction. Ada lagi misalnya power and transmission atau kelistrikan. Apa? Nggak hanya cukup luas. Kita mesti clustering lagi lebih tajam, misalnya digitalisasi di power and transmission. Jadi kita cerita digitalisasi. Ini Pak Tito clustering nih. Artinya dari semua para pelakunya, project ownernya, isunya. Betul. Daftar proyeknya pun kita kumpulkan, ya. Bahkan nggak cuma itu. Produk teknologi yang lagi tren, kita kumpulkan juga. Dan yang terakhir, vendor-vendor yang kompeten. Ya, vendor-vendor yang izinnya lengkap, yang seperti yang Bu Sarah selalu bantu mereka proses perizinan. Kita kumpulkan. Jadi ketika kita buka tadi namanya clustering tadi, bukan hanya orang-orang yang ngumpul, tapi begitu kita buka, paling atas adalah suatu penjelasan secara umum, isunya apa sih? Ya, boleh bilang chapter number 1. Chapter number 2 adalah key person-nya siapa aja. Nah, ini yang dicari Pak. Ini banyak. Dan ini key person ini bukan hanya sekedar kita kumpulin satu nama, tapi memang Bapak kenal. Udah gitu, ada buktinya, fotonya, ada videonya kan. Setelah key person, bawahnya adalah project-project apa yang lagi in. Nah, itu ya. Nah, di bawahnya lagi, ada lagi namanya product and technology. Biar nggak kudit, kurang update. Jadi update. Wah, teknologi udah begini. Nah, di bawahnya lagi baru vendor list, barulah vendor-vendornya yang paling bawah lihat. Jadi kenapa? Ketika kita mau bicara mengenai isu tertentu, misalnya isu mengenai pemboran migas, isu mengenai building construction, wah keren nih, gue mau cari tahu yang bisa ngerjain siapa, udah tersedia data di situ. Jadi udah gak usah capek muter-muter mbak Google kemana-mana. Lalu udah jelas sih proyeknya apa, project ownernya siapa gitu ya. Apalagi Bu Sarah tahu kan, orang kita kalau suruh cari, klik pertama masih bener, klik kedua masih bener, klik ketiga udah nyasar tuh. Udah matanya agak cingga yang lain ya. Website apa-apa dibuka sama dia. Nah, itu. Jadi kalau yang ini menghindari. Udah dapat proyeknya, Pak. Jadi ini betul-betul kita bikin clustering ini tajam fokus, tapi betul-betul mudah dipahami. Pertanyaannya, kemana kalau kita mau tahu clusteringnya Pak Tito? Kemana cari tahunya? Banyak banget Bu. Saya sudah memetakan bisa ada 50 clustering yang akan lahir dalam kurun waktu 3 atau 4 minggu ini. Sekarang aja setiap hari lahir satu clustering. Ya, oleh tim kita kan bikin. Mau tahu buka aja di www.tender-indonesia.com. Ini buka aja di situ, ada semua datanya di situ. Di situ ya Pak ya? Ya. Oke. Semoga terbantu. Iya, pasti teman-teman kita semua terbantu. Ingat www.tender-indonesia.com.